Sobat Pensa, kembali lagi di podcast Pensa. Spin Your Time with Podcast. Kembali lagi bersama aku Anissa dan aku Kalta. Mbak, di tanggal 20 Mei ini sebenarnya kita sedang memperingati hari apa sih? Waduh, hari apa tuh kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Jadi tanggal 20 Mei ini seluruh warga Indonesia sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, apa sih itu Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional itu adalah hari di mana untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan sejak tahun 1908. Dan ada dua hal nih yang sangat identik dengan Hari Kebangkitan Nasional. Yang pertama ada didirikannya Budi Utomo. Dan yang kedua ada Ikrar Sumpah Pemuda nih Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget loh teman-teman. Kalian mau tahu nggak nih? Oh wow. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita akan podcast bersama Bapak Prihantomo, SPD MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Langsung kita sapa aja yuk teman-teman. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Langsung kita ke pertanyaan aja yuk. Jadi Bapak, izinkan saya untuk bertanya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini itu seberapa penting menurut Anda, dan Hari Kebangkitan Nasional ini memiliki arti apa untuk generasi muda? Ya, Hari Kebangkitan Nasional sangat penting. Sangat penting untuk selalu kita kenang dan selalu kita perbaharui setiap saatnya. Apalagi bagi generasi muda, kita lihat tadi sejarah Mbak Kalta ya, Mbak Kalta sama Mbak Anissa tadi cerita bagaimana tahun 1908 bagaimana orang bangkit untuk menyatukan persepsi tentang kemerdekaan dan sebagainya. Ya, di saat ini kita juga perlu bangkitan kedua untuk generasi muda tentang bagaimana pentingnya bahwa kita berkebangsaan, pentingnya bagaimana kita bangga dengan bangsa kita, persatuan di antara generasi muda untuk memajukan dan meningkatkan kebanggaan kita pada negara ini. Oke, baik, berarti untuk mengingatkan mereka ya agar tidak lupa dengan perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan ya Taya. Karena perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan Indonesia sangatlah luar biasa dan bukan main ya. Ya, sampai titik darah penghabisan loh. Ya. Luar biasa sekali. Oke, baik, yang selanjutnya Bapak, seperti yang kita tahu kan generasi saat ini itu sudah banyak yang melupakan perjuangan para pahlawan terdahulu gitu. Nah, bagaimana sih cara generasi muda, terutama pelajar, agar bisa terlibat untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Ya. Kalau melupakan mungkin tidak juga ya, hanya mungkin sedikit agak tidak terekspresi begitu, tapi sebenarnya saya yakin di antara generasi muda tetap bangga dengan pahlawan-pahlawan mereka, tetap tahu sejarah-sejarah kebangsaan kita, sejarah perjuangan pahlawan kita. Nah, bagaimana sih sekarang kita harus membangkitkan itu? Ya, itulah yang terpenting saat ini. Jangan sampai generasi muda kehilangan rasa kebangsaan kita, persatuan kita. Sekarang kita banyak sekali gemburan budaya-budaya yang sangat luar biasa dari luar. Dan anak-anak generasi muda cenderung bangga dengan itu, yang terkadang melupakan jati diri kita bangsa. Makanya saya tadi mengatakan kalau perlu ini ada kebangkitan yang kedua. Bagaimana kita bangga dengan bangsa kita sendiri, bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain, itulah kekuatan kita. Mungkin bentuk perjuangannya berbeda, tapi saya yakin generasi sekarang pun juga punya semangat untuk kebangsaan dan bagaimana mencintai negeri ini. Oke, baik. Jadi kita harus tetap ingat ya dengan perjuangan para pahlawan dan menjadikan itu sebagai motivasi agar kita bisa menjadi pemimpin bangsa selanjutnya. Dan menjadi generasi terpelajar yang memiliki jiwa-jiwa kebangsaan. Ya, jadi walaupun ada budaya-budaya asing yang masuk, kita tidak boleh langsung tergembur dengan itu ya teman-teman. Nggak boleh langsung menirukan itu. Kita harus saring dulu mana yang baik, mana yang benar. Lalu seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa anak muda sekarang ini lebih dominan dan lebih bangga akan budaya-budaya luar. Lalu
apa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan pelajar saat ini? Dan bagaimana sih Pak caranya untuk membangun kebangkitan nasional yang kedua ini? Ya. Baik, untuk anak-anak sekarang ya kita coba libatkan mungkin dengan cara-cara formal, misalkan upacara untuk mengingatkan kita, oh dulu seperti ini tuh. Dengan adanya sejarah-sejarah yang selalu kita juga untuk ulang sehingga anak-anak bisa memahami itu. Dan sekarang coba kita libatkan mereka-mereka. Kan punya potensi yang luar biasa juga ya, Mbak Kalta, Mbak Anissa. Potensi-potensi ini yang sangat luar biasa dan kita harus bangkitkan itu. Bangkitkan itu bagaimana mereka mencintai bangsanya dengan cara yang saat ini mereka lakukan dengan sesuai dengan zamannya. Banyak lomba-lomba misalnya tentang pembuatan video tentang kebangsaan, kemudian tentang budaya-budaya lokal, tentang sejarah-sejarah, sehingga mereka membuat satu semacam ini. Podcast ini kan dalam rangka juga untuk membangkitkan nasionalisme, membangkitkan kebangsaan kita. Ini bagus sekali, artinya ini kan bentuknya berbeda, tapi saya yakin mempunyai arah dan perjuangan yang sama untuk kebangkitan kebangsaan ini. Itu Mbak Kalta, Mbak Anissa, itu. Yeah. Jadi kita juga bisa mengembangkan potensi kita ya sesuai bidang kita. Dan kita sebagai generasi muda tuh kan sebenarnya banyak banget ya minat, bakat dan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anak muda zaman sekarang ini. Lalu dengan kita mengembangkan potensi yang kita miliki itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan dan membangkitkan generasi yang lebih baik untuk seterusnya. Ya, gitu ya. jadi jangan pernah takut mencoba ya teman-teman. Kalau kalian tuh harus mencoba terlebih dahulu. Kalian harus mencari potensi kalian terlebih dahulu. Karena kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak akan tahu apa yang kalian mau. Sebenarnya kalian itu di bidang apa bagusnya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul sekali. Lalu teman-teman, kita kan tadi sudah bincang-bincang mengenai Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, karena sebentar lagi, tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2024 ini, Sragen akan berulang tahun ya, Ta ya. Iya, benar sekali teman-teman. 278. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang HUT Sragen yang ke-278 ini nih. Iya. Oke, langsung Jadi aja langsung yuk. saja masuk ke pembicaraannya ya. Buat teman-teman yang belum tahu kapan ulang tahun Sragen dan hari jadi Sragen itu, jadi aku bakal ngasih informasinya. Jadi hari jadi Sragen itu akan dimulai dan akan dirayakan besar-besaran di alun-alun Sragen pada 27 Mei. Luar biasa sekali ya. Jangan lupa hadir ya teman-teman nanti. Bapak, saya mau tanya Pak, bagaimana Dinas Pendidikan melibatkan siswa dan guru dalam perayaan Hari Ulang Tahun Sragen yang ke-278 ini? Ya. Terima kasih. Jadi secara kebetulan Hari Ulang Tahun Sragen ini berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Sehingga kita mempunyai dua agenda yang sangat luar biasa di bulan Mei ini. Kita coba kembangkan satu bentuk kegiatan yang melibatkan baik itu siswa, guru maupun masyarakat. Seperti kemarin pada tanggal 12 sampai tanggal 16 kemarin kita ada kegiatan pameran inovasi pendidikan itu yang melibatkan demikian banyak kalangan, dan juga beberapa kegiatan yang dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen. Misalkan ada drama kolosal bernuansa sejarah yang sudah kita laksanakan di alun-alun. Dan nanti juga di malam tanggal 24 atau 23 malam, anak-anak bisa melihat ada festival band pelajar di Taman Parade Band Pelajar di Taman Kridoanggo. Itu juga akan menampilkan parade band-band yang ada di Kabupaten Sragen. Dan SMP 1 kayaknya juga kemarin sudah tampil juga ya. Parade band itu tanggal 23 sampai 24 ya Pak? Untuk parade bandnya malam tanggal 24 atau 23 malam, sore sampai malam. Itu di mana Pak? Di Taman Kridoanggo. Di Taman Kridoanggo teman-teman. Jangan lupa Catat nonton ya. tanggalnya ya, jangan lupa saksikan.
Baik, tadi kan seperti yang sudah kita tahu dan yang Bapak katakan bahwa kemarin baru saja diadakan pameran inovasi pendidikan di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Nah, untuk itu tujuan diadakannya pameran inovasi pendidikan itu apa sih Pak, dan sekiranya apa manfaat itu apa manfaat dari pameran pendidikan itu untuk siswa-siswi? Ya, tujuan diselenggarakannya dalam rangka kita menggali potensi-potensi baik sekolah maupun anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen. Dan itu kita tampilkan di khalayak. Oh, ini loh hasil karya anak-anak kita selama belajar. Dan luar biasa, kemarin kita mencatat jumlah pengunjung di atas 50.000 lebih. Luar Jadi, biasa, selama banyak 3 hari. 5.000. Termasuk Mbak Kalta, Mbak Anissa kemarin datang. Pak. Jadi di situ banyak sekali pameran-pameran yang karya teman-teman. Bahkan saya melihat sendiri serasa, masa karya anak seperti ini. Begitu luar biasa dan itu kadang di luar ekspektasi kita. Dan ternyata mereka mampu. Sehingga kita perlu wadah-wadah seperti ini. Dan itu tidak hanya di inovasi dalam sains, inovasi dalam ilmu pengetahuan, tapi juga menampilkan jiwa-jiwa seni yang mungkin selama ini perlu tempat untuk berekspresi, kita sediakan di sana. Dan luar biasa antusiasnya luar biasa. Dan kita juga nanti berharap bibit-bibit yang kemarin tampil ini akan terus berkembang. Gitu. Luar biasa sekali. Lebih dari 5.000 pengunjung loh, Mbak. 50.000. Oh wah, 50.000. 50.000 Banyak sekali ya. Terus tadi itu kan banyak sekali pameran-pameran inovasi dari siswa SMP hingga SMA atau SMP saja, Pak? SMP tidak hanya SMP, jadi dari jenjang TK. Wow. Dari jenjang TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, bahkan dari perguruan tinggi, Universitas Sragen juga mulai mengikuti kegiatan itu. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa populasi orang yang ada di Sragen ini sebenarnya bukan orang biasa aja ya. Banyak sekali potensi-potensi dan kreativitas yang dimiliki. Iya benar, dan hasilnya kemarin sangat menakjubkan loh. Kalau teman-teman hadir itu pasti teman-teman juga ikut kaget gitu ya, karena sangat keren. Selain hasil-hasil orang-orang Sragen. Selain itu juga. Sebentar, Mbak Kalta lihat enggak kemarin? Lihat di yang SMS. lihat Pak, lihat. Terus komentarnya apa? Kalau komentar saya tuh luar biasa. Saya juga sempat keliling-keliling juga kan, walaupun nggak satu persatu saya datangi standnya, tapi saya di situ sangat takjub dan sangat bangga karena melihat banyak sekali kreativitas yang bisa kita lihat hasilnya di situ. Karena Sragen itu kan kota yang bisa dibilang kecil dibanding kota-kota lain, tetapi ternyata memiliki jiwa-jiwa kreativitas yang tinggi, seni yang tinggi, dan itu sangatlah luar biasa. Benar banget. Selain itu juga Pindik itu kan juga dibarengi sama lomba-lomba ya. Jadi anak-anak yang berminat itu bisa mengikuti juga seperti itu. Betul sekali. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya ini ya. Jadi tadi kan aku ngomong ya, ada lomba-lomba serta banyak inovasi dan kreativitas. Lalu apa penghargaan dan apresiasi buat siswa, guru yang berkontribusi dalam Pindik ini, Pak? Ya, untuk siswa lomba-lomba kita berikan penghargaan, baik itu sertifikat, piala maupun uang sebagai pembinaan mereka. Kemudian juga Bapak Ibu Guru, ini juga ada pemilihan kepala sekolah prestasi dan guru prestasi yang nanti di tanggal 6 Juni ada Sragen Award yang penghargaan akan diberikan di sana. Dan saat ini juga sedang berlangsung, saat ini masih berlangsung, yaitu paparan tentang inovasi sekolah. Jadi inovasi masing-masing sekolah kita sudah masuk 10 besar, ini sudah diseleksi lagi. Jadi yang bagus lagi artinya yang menjadi fenomena bagus. Sekarang untuk inovasi tidak hanya didominasi oleh sekolah-sekolah kota saja. Seperti tahun kemarin juara justru dari SMP 3 Jenar. Jadi ini menunjukkan bahwa inovasi bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, oleh anak-anak kita dan mereka mampu untuk itu.
Baik, jadi inovasi bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja ya Kalta ya. Dari berbagai kalangan juga, Iya. jadi tidak memandang bulu maupun umur-umur gitu ya. Baik kan seperti yang kita tahu nih Pak bersama bahwa sebentar lagi Sragen akan berulang tahun ke 278. Nah, apa harapan dunia pendidikan kepada para pelajar saat HUT Sragen yang ke 278 ini? Iya. Harapan kami pendidikan di Sragen tidak hanya pendidikan formal yang dalam artian hanya belajar dan mengajar, tapi menjadikan satu makna bagi anak-anak maupun guru, sehingga sekolah menjadi tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang menjadi satu ekosistem yang nyaman, yang anak-anak bisa berkreasi, anak-anak bisa mengembangkan potensinya, Bapak Ibu guru bisa memaksimalkan kemampuannya. Itulah yang kita inginkan. Nanti dengan sendirinya ketika setiap sekolah mempunyai tempat atau ekosistem yang menyenangkan, saya yakin prestasi akan bermunculan. Di harapan kami itu, sehingga sekolah itu menjadi tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang kita berkreasi seperti di SMP 1 ini. Iya. Ya, bisa saya lihat Mbak Anissa, Mbak Kalta beserta teman-teman bekerja atau belajar senang sampai jam sore ini, tapi masih senang. Ini kan satu bentuk yang kita harapkan. Jadi sekolah itu menjadi satu ekosistem yang setiap siswa bisa mengembangkan potensinya. Tidak hanya duduk di kelas di belakang meja, tetapi menjadi satu pengalaman yang akan menjadi makna bagi kita anak-anak ini. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar dan mengajar, tetapi sebagai tempat untuk kita berekspresi, bereksperimen, mencari prestasi, dan mengembangkan potensi juga teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat ya, nggak boleh males-malesan nih kalau sekolah, karena itu juga buat masa depan kalian loh nanti loh. Benar sekali. Dan dicatat ya, setiap anak pasti semua anak pasti punya kelebihan. Hanya kan kita tidak tahu kelebihan saya di mana. Nah itu yang harus digunakan oleh sekolah untuk menampilkan kelebihan dari masing-masing anak. Oke, nggak boleh insecure ya teman-teman, karena setiap anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Iya, dan setiap anak juga memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ya, nah tugas kita tuh ya menggali potensi itu, bidang kita di mana, kita bagusnya di bidang apa, gitu ya Benar Taya. sekali. Lalu apa pesan untuk pelajar dan seluruh warga Sragen pada Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Jadi Sragen ke-278 ini, Pak? Untuk anak-anakku pelajar, pesan saya mudah-mudahan Kebangkitan Nasional menjadi momen kebangkitan kedua bagi anak-anak semua untuk meningkatkan kecintaan pada tanah air, bangsaan, sehingga menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang bisa memberikan mengayomi semua rakyatnya. Bagi masyarakat Sragen yang mempunyai anak-anak belajar, tolong dibantu anak-anak kita dengan membentuk satu lingkungan yang sangat baik, lingkungan yang bisa mengoptimalkan anak-anak. Dan untuk hari jadi Sragen, kita nikmati hari jadi Sragen dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesemaraan, dan tentu saja penuh doa. Mudah-mudahan Sragen ke depan akan jauh lebih baik. Oke, baik. Jadi itu harapan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ya teman-teman. Semoga Hari Kebangkitan Nasional kali ini menjadi kebangkitan kedua bagi seluruh warga Indonesia, agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat, lebih maju lagi ya. Dan banyak calon-calon pemimpin bangsa untuk depannya. Karena ya seperti tadi, tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang memiliki kelebihan dan potensi masing-masing. Hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kita sebagai anak muda dan sebagai generasi penerus bangsa harus tetap semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan potensi. Benar sekali, jangan malu-malu ya teman-teman, harus percaya diri untuk mencari potensi kita di bidang masing-masing itu. Nah, ini tanpa kita sadari kita sudah di penghujung podcast ya Caya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah disempatkan. Dan yang terakhir, kami dari Broadcast Pensa mengucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Jadi Sragen ke-278. Sampai jumpa.